Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Sekarang di tanganku ini ada Redmi 3 Pro dan ini adalah Redmi 3 Pro yang kemarin. Jadi handphone ini kasusnya adalah lupa akun Mi-nya atau terkunci akun Mi. Sudah kita lakukan unlock akun Mi menggunakan MRTK. Namun hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi Redmi 3 ini walaupun sudah clean akun Mi-nya, sudah berhasil kita unlock akun Mi-nya menggunakan MRTK, namun masih timbul masalah lain. Apa masalahnya? Seperti dalam video sebelumnya dan sekarang kondisinya masih sama, Redmi 3 Pro ini masih muncul notifikasi penyimpanan cari perangkat bermasalah dan juga layarnya masih hang ketika kita gunakan aktif handphone ini. Perhatikan, mendadak layarnya menjadi tidak bisa disentuh. Jadi handphone ini langsung hang. Kita akan coba untuk flashing ulang firmware-nya saja. Dan untuk flashing ulang firmware-nya kita membutuhkan kabel data. Ini dia kabel datanya, kita siapkan dulu. Langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer. Dan untuk proses flashingnya masih sama dengan yang kemarin saat kita unlock Redmi 3 Pro ini menggunakan MRTK. Jadi Redmi 3 Pro ini harus kita masukkan ke IDL mode 9008. Karena handphone tidak bisa kita matikan dengan normal, kita paksa matikan aja, tekan tombol volume atas dan tombol power sampai handphone ini restart. Ketika sudah muncul logo Mi, lepaskan aja tombol powernya, tahan terus tombol volume atas sampai masuk ke tampilan menu pra-recovery dengan 3 warna seperti ini ya. Ada warna coklat, biru, dan hitam. Oke, sekarang kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita. Sementara itu, user dari handphone ini masih kekeh agar handphonenya bisa ter-unlock clean akun Mi-nya dalam posisi MIUI 9. Tetap akan kita usahakan dulu, tapi kemarin kita sudah ngobrol, jika ternyata sudah kita install dan unlock clean pada posisi MIUI 9 masih terdapat error juga, maka terpaksa tetap akan kita downgrade ke MIUI yang lebih rendah. Oke, di sini handphone sudah kita hubungkan ke komputer dan sudah terbaca oleh device manager tetapi belum masuk ke download mode. Kita harus rubah dulu dari Qualcomm HS-USB Diagnostic menjadi download mode. Caranya klik aja menu download yang tampil di tampilan pra-recovery mode tadi dan sekarang perhatikan sudah terbaca sebagai KD Loader 9008 atau download mode pada COM sekian. Oke, selanjutnya kita minimize saja untuk device manajernya dan kita siapkan firmware-nya. Di sini ada dua firmware atau ROM. Yang pertama kita coba adalah Redmi 3 Ido MIUI 9 4G Global Mi Cloud. Kita gunakan dulu ROM ini. Jika ternyata bisa, maka keberuntungan yang berpihak pada kita. Oke, kita akan coba untuk flashingkan ROM tersebut menggunakan Mi Flash Tool 2017. Langsung saja setelah kita jalankan Mi Flash Tool-nya, kita inputkan ROM Redmi 3 Ido MIUI 9 4G Global Mi Cloud ini ke Mi Flash Tool-nya. Caranya klik aja tombol select pada Mi Flash Tool, kemudian arahkan ke folder di mana tadi kita menyimpan folder ROM ini. Oke, kebetulan tadi aku letakkan di desktop, kemudian folder bahan dan kita pilih folder dengan nama Redmi 3 Ido MIUI 9 4G Global Mi Cloud. Lalu klik OK, maka firmware atau ROM-nya langsung terinput pada kolom firmware di Mi Flash Tool. Untuk opsi bagian bawah kita pilih Clean All dan tadi untuk Redmi 3 ini terbaca sebagai COM 17 ya, kebetulan COM 17. Sebetulnya COM ini bisa berapapun angkanya. Sekarang kita klik menu refresh pada Mi Flash Tool dan sudah muncul di kolom device COM yang sama dengan yang muncul pada device manager yaitu COM 17. Untuk proses flashingnya tinggal kita klik aja tombol flash atau menu flash pada Mi Flash Tool dan kita tunggu proses flashingnya sampai dengan selesai. Mudah-mudahan saja ROM ini bisa menyelesaikan masalah untuk unlock akun Mi Redmi 3 Pro yang kemarin gagal kita eksekusi menggunakan MRTK. Namun dengan catatan dan perjanjian yang sudah kita obrolkan dengan usernya, jika ternyata ROM MIUI 9 ini tidak bisa mengatasi masalah unlock Mi Cloud-nya ataupun muncul error juga, maka terpaksa kita downgrade saja MIUI-nya ke MIUI 7.2.1 yaitu firmware yang satunya lagi sudah kita siapkan, firmware dengan nama Mi Flash Redmi 3 Global 7.2.1 Build 3. Untuk semua filenya bisa teman-teman unduh di bawah video ini pada kolom deskripsi. Sudah kami sertakan link atau tautan dari masing-masing file. Oke, kita percepat aja untuk durasi flashingnya agar tidak terlalu lama memakan waktu. Setelah beberapa menit proses flashingnya selesai dan bisa kita perhatikan setelah proses flashing selesai, kolom progress sudah tidak ada pergerakan lagi dan statusnya juga sudah flash down, kemudian restartnya juga sudah sukses. Namun handphone ini tidak menyala secara otomatis. Untuk menyalakan handphone ini kita harus menyalakannya manual dengan mengangkat dulu handphonenya, kemudian lepaskan kabel data dan kita tekan dan tahan tombol powernya. Oke, lepaskan dulu kabel datanya, tekan dan tahan tombol
tombol power sampai muncul logo MI di layarnya. Karena handphone ini masih dalam posisi download mode atau IDL mode 9008, untuk menyalakannya masih agak susah ya. Jadi kita perlu beberapa kali untuk menekan tombol powernya. Jika kita tekan sekali tetap tidak bisa, silahkan bisa lepaskan sejenak tombol powernya, kemudian tekan lagi tombol powernya. Oke, kita coba untuk ulangi menekan tombol powernya. Tahan terus sampai muncul logo MI seperti ini. Perhatikan, handphone sudah menyala dan kita kembali colokkan kabel data ke handphonenya untuk menjaga kondisi daya baterainya agar tidak kehabisan baterai. Karena apabila proses loading handphone kehabisan baterai bisa menyebabkan boot loop dan kita perlu melakukan flashing ulang firmware-nya. Ternyata setelah beberapa saat proses loading muncul notifikasi di layarnya ada keterangan reset phone. Kita coba untuk pilih menu reset phone-nya tadi, maka handphone akan otomatis restart. Kita coba untuk letakkan lagi dan kita lihat hasilnya apakah bisa loading sampai ke tampilan welcome screen MIUI 9 atau tidak. Oke, handphone sudah mulai lagi untuk proses loadingnya, ada loading bar titik 3 di bagian bawahnya dan kita percepat aja durasinya ini agar tidak terlalu lama memakan waktu. Dan ternyata hasilnya masih sama. Tadi sudah kita pilih menu reset phone-nya, kemudian handphone sudah restart dan setelah proses loadingnya ternyata handphone masih masuk lagi ke tampilan reset phone seperti ini. Masih belum menyerah, kita coba untuk klik lagi menu reset phone-nya dan kita tunggu apakah sukses atau tidak untuk percobaan yang kedua kali ini. Kita tunggu sebentar sampai muncul proses loadingnya. Ini bisa disebabkan karena memang kondisi memori internal dari handphone ini sudah lemah, IC eMMC-nya sudah lemah, atau mungkin bisa juga file firmware-nya yang korup, tapi kita tidak tahu pasti di sini. Kita tunggu saja dan kita akan lihat hasilnya. Ternyata masih sama, masih muncul tampilan reset phone. Kita akan coba untuk downgrade saja. Sudah lelah kita mengupayakan agar handphone ini terinstall MIUI 9 dan akun MI-nya clean. Maka terpaksa kita downgrade. Oke, kita masuk ke ideal mode lagi, tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol power sampai handphone ini restart, kemudian lepaskan tombol power setelah muncul logo MI. Tahan terus tombol volume atas sampai masuk ke menu pra-recovery mode dengan tampilan warna coklat, biru, dan hitam seperti ini. Oke, kita letakkan handphonenya dan kita kembali ke tampilan Windows kita. Langsung aja kita buka device manager dan kita akan masukkan dulu handphone ini ke ideal mode 9008. Dalam posisi mode pra-recovery seperti ini, handphone terbaca sebagai diagnostik 9091. Kita klik menu download pada layar handphonenya, maka langsung berubah menjadi Qualcomm HS-USB 9008. Kita tunggu sebentar, ini masih loading untuk device manajernya. Kita coba untuk scan lagi pada device manager dan kita lihat hasilnya. Ternyata kok masih sama ya. Apa mungkin handphonenya belum terbaca sebagai ideal mode atau handphone gagal terbaca sebagai ideal mode? Kita coba ulang untuk buka. Oh, ternyata sudah terbaca ya. Dan handphone ini sudah masuk ke ideal mode dengan COM sekian. Kemudian kita buka lagi Mi Flash Tool-nya, masih sama menggunakan Mi Flash 2017. Namun untuk firmware-nya atau ROM-nya sekarang kita ganti. Tadi sudah kita siapkan dua ROM atau firmware. Untuk yang MIUI 9 sudah kita coba flashingkan dan gagal. Sekarang kita akan coba untuk downgrade saja ke MIUI 7.2.1. Ini dia untuk ROM-nya. Langsung aja kita inputkan ke Mi Flash Tool, klik aja menu select pada Mi Flash-nya dan arahkan ke folder ROM-nya. Setelah kita pilih folder firmware-nya, kita klik OK sampai terinput pada Mi Flash Tool, kemudian klik menu refresh pada Mi Flash Tool-nya sampai muncul COM sekian pada kolom device. Kemudian pilih opsi clean all dan kita flash saja, klik menu flash pada Mi Flash Tool-nya. Sekarang kita akan tunggu proses flashing-nya sampai dengan selesai. Dan mudah-mudahan saja ini menjadi file terakhir yang kita coba untuk flashing di Redmi 3 Pro ini. Dan sebetulnya untuk ROM Mi Flash Redmi 3 Global 7.21/3 ini bukan ROM unlock micro:LED, tetapi ROM untuk downgrade firmware MIUI-nya. Karena memang pada firmware versi 7.21 ini akun Mi fitur penguncian perangkatnya belum aktif. Jadi handphone ini bisa clean akun Mi-nya, semuanya clean, baik itu akun Mi ataupun sensornya. Namun dengan syarat jika berhasil kita flashingkan firmware atau ROM ini dan sudah terinstall MIUI 7.21 pada handphonenya, jangan di-upgrade firmware-nya, jangan di-upgrade MIUI-nya. Oke, ini dia sudah selesai untuk proses flashingnya, progresnya sudah full, status sudah flash done, dan resetnya sudah sukses. Seperti biasa, handphone tidak menyala otomatis, kita nyalakan manual handphonenya. Kita kembali dulu ke tampilan handphonenya, kita coba untuk lepaskan kabel datanya dan kita tekan dan tahan tombol power sampai muncul logo Mi
logomi di layarnya. Jika gagal untuk percobaan pertama menyalakan handphone, silahkan lepaskan dulu tombol powernya dan tekan tahan lagi tombol powernya sampai muncul logomi di layarnya. Kita tunggu sebentar, ini dia sudah muncul logominya. Selanjutnya kita hubungkan lagi kabel data ke handphonenya untuk menjaga daya baterai handphone ini agar saat proses loadingnya handphone tidak kehabisan baterai. Oke, kita tunggu sebentar. Untuk proses loadingnya ini membutuhkan waktu yang lama. Biasanya lebih dari 15 menit, bahkan bisa sampai lebih dari setengah jam. Namun durasi di video ini aku percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu. Ternyata proses flashingnya berhasil teman-teman. Sudah tampil untuk welcome screen MIUI 7 dengan tampilan langsung pilih bahasa, maka tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu. Saat di halaman pilih lokasi mungkin agak delay sebentar, tetapi ini normal karena MIUI 7 dari dulu memang begini. Kita pilih wilayah langsung Indonesia, kita tunggu sebentar. Untuk loading mengatur lokasi ini juga sedikit lebih lama dari biasanya atau dari MIUI lainnya, kita tetap tunggu. Kemudian atur keyboard dan kita lanjutkan sampai ke tampilan menu untuk setupnya. WiFi bisa kita lewati. Oke, untuk MIUI 7 ini mungkin sudah jarang sekali yang pakai sekalipun device Xiaomi-nya adalah seri lama. Namun bagaimana lagi jika ternyata Redmi 3 Pro ini hanya mampu terinstall MIUI 7 saja. Sudah kita coba ke MIUI 9 tetap sama saja. Untuk MIUI 8 nanti mungkin jika kita lakukan flashing ulang akan sukses, tetapi jika kita lakukan unlock menggunakan MRT nanti sensornya akan mati. Agar bisa clean semuanya, akun Mi-nya clean, kemudian sensornya juga bisa berfungsi, maka kita gunakan MIUI 7 saja. Perhatikan, handphone bisa kita setup sampai ke tampilan menu dan tidak ada masalah, tidak macet-macet lagi layarnya, handphone tidak ngehang lagi. Sampai di sini bisa kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet via WiFi dan akan aman. Akun Mi-nya tidak relok lagi, tidak terkunci lagi. Namun dengan syarat jika kita menggunakan versi MIUI ini untuk unlock Mi Cloud pada Redmi 3 ataupun Redmi 3 Pro, maka jangan sekali-kali mengupdate versi firmware-nya. Jangan update pembaharuan. Sekalipun muncul notifikasi untuk update pembaharuan, sebaiknya diabaikan saja. Karena jika firmware-nya terupdate ke MIUI di atasnya, MIUI 8 ataupun MIUI 9, maka akun Mi-nya akan terkunci lagi. Sementara itu pada versi MIUI ini akun Mi clean bisa kita gunakan lagi. Agar handphone tetap aman, pastikan dan ingat jangan terupgrade firmware-nya. Walaupun MIUI 7 ini adalah versi jadul dan lawas, namun secara kinerja tidak kalah dengan MIUI 8 ataupun MIUI 9 yang bisa didapat Redmi 3 Pro ini. Malah jika kita gunakan MIUI 7 ini akan terasa lebih ringan. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.